Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan materi remedial bagi anak-anak yang kemarin mengerjakan latihan fi'il madhi, akan tetapi nilainya belum memuaskan. Oke, Bapak akan meringkas materi ini dengan seringkas-ringkasnya agar lebih mudah kalian pahami. Baik, bisa kalian lihat di layar masing-masing ya. Oke, jadi sedikit Bapak jelaskan sebelum masuk ke inti. Jadi seperti ini. Kata kerja di dalam bahasa Arab atau fi'il madhi atau fi'il-fi'il yang lainnya itu sudah menyimpan domir atau kata ganti. Oke, jadi penggunaannya sesuai kata gantinya atau subjeknya atau pelakunya. Contoh ketika yang melakukan itu perempuan, beda dengan yang melakukannya laki-laki, seperti itu. Walaupun sama-sama polanya contohnya akala, makan, bahasa Arabnya makan itu akal, tetapi ketika yang memakan itu Aisyah, jadi akalat, ketambahan tak. Nanti dia ketambahan tak ini. Kalau yang memakan perempuan, dia seorang perempuan. Tetapi kalau yang memakan laki-laki, akala saja sudah cukup. Tetapi ketika yang memakan itu kamu seorang laki-laki menjadi akal ta. Kalau yang memakan kamu seorang perempuan itu akal ti. Kalau yang memakan itu saya atau kalian menjadi akal tu. Nah, kalau yang memakan kita akal na. Nah, jadi tetap ada alif kaf lam, cuman ketambahan. Ada yang ketambahan ini tak sukun, ada yang ketambahan tak fathah, ada yang ketambahan tak kasroh, ada yang ketambahan tak dhammah, ada yang ketambahan nun panjang berharakat kasroh, seperti itu. Jadi intinya itu seperti itu anak-anak. Jadi ketika kalian ingin menghadirkan kata kerja di dalam bahasa Arab, kalian lihat dulu siapa yang melakukan kata kerja tersebut, itu ya. Oke, baik anak-anak, sekarang Bapak masuk ke materi. Jadi intinya kalian sudah paham ya, penggunaan kata kerja itu khusus spesifik tergantung siapa yang melakukannya. Jadi ingat, semua kata kerja di dalam bahasa Arab sudah menyimpan kata ganti. Oke, sekarang Bapak akan masuk ke kata gantinya dulu. Oke, jangan ke ini dulu ya, ke kata gantinya dulu. Nah, bisa dilihat ini adalah aslinya kata ganti itu ada 14 ya anak-anak. Cuman di kelas 6 ini kalian cukup mempelajari 6 saja. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kata gantinya. Oke. Kemudian bisa dilihat ya di layar. Pertama adalah huwa. Huwa itu artinya siapa toh? Dia seorang laki-laki. Nah, kemudian iya, dia seorang perempuan. Oke. Jadi huwa hiya ini adalah kata ganti orang ketiga. Oke. Satunya kata ganti orang ketiga ini. Maksudnya orang ketiga itu kan apa, Pak? Orang ketiga itu maksudnya kalian membicarakan orang. Contohnya Muhammad akala. Jadi Bapak contohkan di sini ya, contohnya ya. Oke, ketika kalian menyebut nama Muhammad, terus Fatimah, kemudian Daniel dan lain sebagainya, nama-nama orang, berarti dia itu masuknya huwa dan hiya. Dia seorang perempuan atau dia seorang laki-laki. Itu ya. Jadi huwa dan hiya itu adalah kalian membicarakan orang. Contoh, ada teman kalian yang kemarin tuh pergi ke pantai. Kalian tanya ke salah satu teman kalian yang lain, Muhammad itu kemarin pergi kemana toh? Berarti Muhammad itu adalah orang ketiga. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ada anta dan anti. Ketika anta itu adalah kamu seorang
laki ketika anti itu kamu seorang perempuan. Nah ini berarti kali ini adalah lawan bicara gitu. Kamu kemarin pergi kemana itu. Jadi ini lawan bicara kita. Kalau ini huwa dan hiya, ini orang yang kita bicarakan. Biasanya kita menyebut nama Muhammad itu pergi kemana ya? Berarti yang pergi siapa? Muhammad yang mana? Muhammad yang orang ketiga yang sedang kita bicarakan. Tetapi kalau anta dan anti itu adalah orang yang sedang kita ajak bicara. Kamu kemarin pergi kemana ya? Nah, berarti yang pergi itu siapakah? Kamu siapa yang sedang kita ajak bicara. Nah ketika dan ini ana dan nahnu itu adalah pembicara kalian sendiri. Bisa saya, bisakah kami, seperti itu. Ingat, jadi huwa hiya itu kalian gunakan ketika kalian sedang membicarakan orang. Tetapi kalau anta anti ketika kalian berbicara dengan lawan bicara langsung. Nah ananahnu itu mutakalim atau pembicara. Jadi kalian sendiri atau saya dan kami berarti banyak. Seperti itu anak-anak, ingat dihafalkan. Huwa itu dia seorang laki-laki, hiya dia seorang perempuan, anta kamu seorang laki-laki, anti kamu seorang perempuan, kemudian ana saya, nahnu kami. Nah seperti yang Bapak jelaskan di penjelasan pertama tadi, kata kerja menyimpan kata ganti itu ya. Jadi nanti ada pola fi'il madinya juga ada 6 sesuai jumlah kata gantinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya kita lihat ya. Nah ini pola. Ini adalah polanya ya. Oke. Kita hitung pola fi'il madinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan? Sama. Jadi ya sama seperti jumlahnya. Ini ya jumlahnya kata ganti 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi fa'ala itu menyimpan kata ganti huwa. Jadi ketika kalian membuat kata kerja, misalnya kata kerja yang dia itu kata gantinya itu dia seorang laki-laki. Jadi dia seorang laki-laki yang sedang mengerjakan kata kerja itu. Berarti polanya cukup mengikuti ini. Nah, juga hiya. Ketika kalian menginginkan membuat kata kerja yang kata gantinya itu hiya atau dia seorang perempuan, pakainya fa'alat. Kalau anta fa'alta. Ya, kalau anti fa'alti. Kemudian kalau ana fa'altu, kalau nahnu fa'alna. Baik, Bapak contohkan ya. Jadi ini ada yang diubah pola. Jadi pola itu ada yang diubah dan ada yang ditetapkan atau tidak diubah. Oke, Bapak contohkan. Biar mudah, Bapak contohkan yang seperti yang kemarin, dahaba saja ya, dahaba. Oke. Nanti baru Bapak variasikan yang lain. Oke. Bapak contohkan dahaba ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Bapak langsung praktekkan ya bagaimana membuatnya. Oke. Oke, fokus ke sini ya. Fokus ke sini ya anak-anak. Oke, Bapak contohkan pergi ya dahaba. Jadi kalian ingin membuat kata kerja pergi. Pergi itu bahasa Arabnya dahaba. Oke, kita aplikasikan ke sini ya. Oke. Jadi yang diubah dari polanya ini adalah fa ain lam. Kita hapus semua fa ain lamnya. Tetapi untuk harokat dan tambahannya nggak usah. Lihat di video.
yang kehapus. Oke, fa ain lam di semua pola sudah dihapus ya, dan harokatnya tinggal menyisakan harokat dan tambahan-tambahannya. Oke, sekarang kita ganti ya fa ain lamnya dengan da, ha, dan ba. Contoh. Baik anak-anak, sudah jadi ya ini. Jadi yang dihapus itu hanya fa, ain, la. Itu tadi dari polanya tadi ya. Jadi dahaba, dahabat, dahabta, dahabti, dahabtu, dan dahabna. Nanti ya. Ketika yang pergi itu dia seorang laki-laki ya, dahaba. Ketika yang pergi itu dia seorang perempuan ya, dahabat. Ketika yang pergi kamu seorang laki-laki ya, dahabta. Ketika yang pergi itu perempuan, kamu seorang perempuan, dahabti. Ketika yang pergi itu kalian atau saya, itu dahabtu. Ketika yang pergi itu kita, itu dahabna. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian cari dulu kata kerjanya, kemudian kalian polanya kalian hapus, tek. Nah, kemudian kalian tulis, kalian ganti ya fa ain lamnya dengan kata kerjanya. Bapak contohkan sekali lagi ya. Untuk kembali itu roja'a itu kembali. Nah, kembali. Oke. Berarti kalian tinggal memasukkan ke fi'il madinya. Jadi nanti artinya telah. Oke, berarti nanti ini menggantikan posisi yang pertama, kedua, ketiga. Oke, kita hapus lagi. Kita masukkan ke pola. Jadi yang dihapus fa ain lamnya ya, polanya dari tadi ya, pola tadi itu ya, bukan harokat dan tambahannya. Oke, kita ganti roja dan a, harokatnya mengikuti ini ya, kita ganti roja, nanti artinya sudah kembali ja a ro ja a ro ja sudah jadi, artinya kembali. Tetapi yang kembali siapa? Yaitu ya, kalau roja'a yang kembali dia seorang laki-laki, kalau rojaat dia seorang perempuan, kalau roja'ta kamu seorang laki-laki, kalau roja'ti itu kamu seorang perempuan, kalau roja'tu saya yang kembali, yang telah kembali, kemudian roja'na itu yang telah kembali kami. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang
Bapak akan masuk ke kasus, contoh kasus ya. Oke, kita ganti. Depan ini yang ke sini, ini ke sini. Oke. Contoh ada pertanyaan Muhammad ya. Simple nih. Muhammad titik-titik gitu ya. Min syati' Muhammad titik-titik minas ini. Minas syati'i. Nah, Muhammad min itu dari syati' pantai. Titik-titik Muhammad. Nah, kembali ya pasti ya. Muhammad titik-titik dari pantai. Oke. Di sini ada pilihan. Contohnya pilihan 1 itu roja'na. Pilihan 2 itu roja'tu. Dan pilihan ketiga contohnya roja'a. Nah, kalian lihat, kalian tanya dulu, siapa toh yang kembali, kalian atau Muhammad? Kalian di sini kan sedang ya, kalian lihat di sini, kalian tanya siapa toh yang kembali itu ya. Jadi yang kembali itu kan Muhammad. Kalau Muhammad itu kalian ngomongin orang, atau kalian sedang mengajak bicara orang, atau kalian sedang berbicara sendiri ya. Jadi Muhammad, kalian menyebut nama Muhammad, oh berarti kalian sedang ngomongin orang. Oke. Berarti ketika kalian ngomongin orang, berarti ada dua pilihan. Entah dia pola kata kerjanya itu memuat kata ganti huwa atau hiya. Pilihannya cuma huwa atau hiya. Sekarang kita lihat, dia laki-laki atau perempuan. Oh ternyata Muhammad itu laki. Oh berarti huwa yang ini, yang huwa. Nah, yang huwa ya. Oke. Berarti fi'ilnya menjadi ini roja'a. Kita pilih yang ini roja'na, ini roja'tu. Nah, roja'a. Berarti jawabannya yang ini roja'a. Oke. Beda lagi kalau kita ganti yang ini ya, menjadi Fatimah contohnya ya. Bukan Muhammad. Kalian tetap ngomongin orang, tapi beda, dia perempuan. Fatimah. Oke, Fatimah. Kalian tetap ya, kalian ngomongin orang, tetapi perempuan. Berarti ininya berbeda. Jadi Nah, oke, kalian lihat di sini pilihannya cuma huwa dan hiya karena kalian sedang ngomongin orang. Oke, berarti sedangkan dia perempuan, berarti hiya, dia seorang perempuan nih, dia seorang perempuan. Nah, berarti pakainya yang roja'at. Nah, ini roja'at. Pilih ini. Seperti anak-anak. Oke. Jadi ini kan ketika di sini ada nama, berarti sedang mengobrolkan orang lain. Beda ketika seseorang tanya ke kalian. Oke, Bapak hapus ya. Oke. Contohnya Ali. Ali tanya ke kalian. Contohnya kalian jadi Hasan ya. Hasan. Min
aina. Min aina roja'ta. Artinya, dari mana kamu kembali? Nah, ini saya kembali lah. Pastikan saya kembali. Oh, berarti kembalinya itu memiliki kata ganti saya. Oke, di sini kita cari yang saya. Yang saya itu ini. Kalau saya kembali, oh berarti ini pakainya rojak tuh. Bukan rojaat, bukan rojaat, bukan rojakta, bukan rojati, tapi rojak tuh. Oke. Jadi titik-titiknya kita isi dengan rojak tuh. Rojak tuh. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Baik, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Bapak kali ini. Besok insya Allah ketika ternyata kalian tidak paham lagi, bisa kalian hubungi Pak Sultan. Cukup sekian videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.